Halo guys semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara di kantor hukum notaris, yaitu di kantor hukumnya Ibu Susati SH ya. Oke, langsung aja ya, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami dari kelompok 5 MK Kewirausahaan, mahasiswa kampus UBP, Fakultas Hukum, ingin melakukan wawancara sama Bapak sebelumnya. Nah, saya dan rekan-rekan semuanya kelompok dari studi hukum Universitas Guna Perjuangan Karawang diberi tugas untuk mewawancarai narasumber mengenai bagaimana membuat suatu kantor hukum mengenai notaris ini, Pak. Nah, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, oke, bersedia. Nah, yang pertama Pak, baik, terima kasih sebelumnya Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai. Pertama, boleh kami tahu biografi Bapak sendiri? Notaris ini pun istri saya ya. Kalau di sini ada kantor notaris, ada juga kantor hukum gitu. Kebetulan notarisnya nggak ada. Kalau notarisnya itu namanya Susanti Sarjana Hukum, aslinya orang Bandung. Jadi notarisnya sejak 2004. Alumni Universitas Indonesia ada UI-nya. UI berarti ya? Ya, UI. Yang tiga. Selanjutnya, untuk biografi kantor notaris ini bagaimana Pak? Biografi notaris ya, ini kantor kata di Jalan Ahmad Yani, di Ahmad Yani Karawang Barat ya, keluarnya Karawang Pawitan. Karyawan ada sampai saat ini setara dari 15 orang. Kita juga bekerja sama dengan beberapa bank, ada bank swasta maupun bank BUMN ya. Bekerja sama dengan beberapa developer juga. Selanjutnya, untuk bentuk kantor ini apa memiliki personal Bapak sendiri atau merupakan hasil dari kerjasama dengan rekan-rekan senotaris? Kalau kantor notaris ya kantor sendiri ya, karena notaris itu tidak boleh bekerja sama dengan orang lain. Notaris itu kan mandiri ya, notaris itu kan berdiri berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, pejabat publik yang diangkat oleh negara melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM. Jadi dia tidak boleh beriklan, tidak boleh pemasaran segala macam. Dia punya kode etik dan sebagainya. Karena notaris itu kan lebih kepada profesi. Gitu. Selanjutnya Pak, mengenai kenotariatan, hal apa saja sih yang harus diurus biasa pada umumnya oleh customer di kantor ini? Ya, kalau notaris itu kan sudah diatur ya, lingkup kerjanya nggak boleh semau-mau kita. Notaris itu kan diatur dalam undang-undang, ada undang-undang tentang jabatan notaris. Lingkup kerjanya apa ya? Namanya nota ya, nota itu membuat tulisan, jadi membuat akta-akta otentik, ya, mengesahkan kesepakatan-kesepakatan, seperti mendirikan PT, itu aktanya dibuat oleh notaris, mendirikan CP, mendirikan yayasan, perjanjian-perjanjian, itu kan dibuat oleh notaris gitu. Intinya akta-akta otentik ya. Kemudian Bapak, berapakah biaya sewa bangunan kantor ini setiap bulannya? Kantor ini pun bukan sewa, kantor ini kita punya sendiri ya. Kebetulan ya, milik pribadi. Kebetulan di gedung ini ada banyak usaha juga selain notaris, ada kantor advokat, ada kantor media juga gitu, ada kantor properti juga. Jadi gedung ini milik kita, punya kita sendiri, bukan sewa. Dulu kita awalnya sewa di sebelah sono. Pada tahun 2010 ini kita punya sendiri sampai sekarang. Nah, apakah kantor notaris ini atau usaha di bidang kenotariatan ini sama dengan usaha perkantoran lain pada umumnya dalam segi pajak atau lain-lainnya yang menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk berwirausaha? Tentu notaris kan beda ya, karena notaris itu sebetulnya bukan jenis usaha ya. Notaris itu kan profesi ya. Ulang lagi bahwa notaris itu
diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Ada SK pengangkatannya gitu. Menjadi pejabat publik tapi tidak digaji. Dia mencari usaha sendiri dengan menjual jasa pembuatan akta otentik itu gitu. Terkait dengan perpajakan wajib, karena siapapun yang mendapatkan pendapatan pasti dipotong oleh pajak, harus bayar pajak. Itu kan ketentuan undang-undang perpajakan kita gitu. Hal apa saja yang menjadi suka duka Bapak selama memiliki kantor notaris ini dan menjadi seorang notaris itu sendiri? Ya tentu kalau suka duka notaris itu banyak ya, namanya berhadapan dengan orang banyak, tentu ada ya orang yang berterima kasih, ada juga penting yang marah, yang sebel mungkin ya karena lambat atau karena ya macam-macam lah ya. Ada yang senang ya, kadang ada pihak-pihak yang kurang puas juga dengan pelayanan karena ada pelayanan kan. Ya tentunya banyak lah suka dukanya, pasti ada yang senang, ada yang tidak, ya itu pro dan kontra lah gitu ya. Untuk harapan Bapak mengenai bisnis kenotarisan ini sendiri bagaimana ke depannya? Ya gimana ya, karena notaris ini sesuatu yang sudah diatur oleh undang-undang ya, ada kode etik, tidak bisa kita beriklan, tidak bisa dimajukan dengan cara dipromosiin, nggak boleh gitu. Jadi kita berharap bahwa apabila pertumbuhan ekonomi baik, investasi bagus, tentu orang banyak akan menggunakan jasa notaris, paling seperti itu. Untuk saran-saran dari Bapak untuk kami yang sekarang menekuni kuliah jurusan hukum bagaimana Pak? Ya gini, kuliah itu harus fokus ya. Kebanyakan orang yang penting aku jadi SH gitu. Bahwa SH setelah kita di wisuda jadi SH, apakah udah selesai belum? Itu baru memulai. Bahwa dari kita kuliah sekarang tentukan bahwa saya mau jadi apa? Saya mau jadi advokat, saya mau jadi notaris gitu. Tentu nanti kalau mau jadi advokat habis wisuda bisa sekolah lagi, bisa ikut PKPA namanya, bisa ikut pendidikan advokat. Nanti setelah itu bisa magang di kantor pengacara, habis itu bisa mengajukan sumpah. Kalau lulus ya, sudah lulus pendidikan, bisa mengajukan sumpah untuk menjadi advokat. Kalau untuk jadi notaris, setelah nanti tamat S1 harus dilanjutkan S2, MKN ya, Magister Kenotariatan. Setelah lulus nanti ada magang, ada seminar dan sebagainya. Nggak bisa langsung, karena nanti setelah lulus MKN itu paling cepat 2-3 tahun ke depan baru bisa diangkat jadi notaris. Dan tidak bisa memilih, saya pengen di Karawang, nggak bisa, karena nanti ditempatkan di tempat terpencil dulu. Tempat terpencil kayak sekarang tuh di daerah Kalimantan, nanti sudah di atas 2 tahun bisa mengajukan pindah gitu. Itulah notaris ya. Itu tentukan dari sekarang kalian sebagai orang hukum ya. Mau jadi advokat ya, jangan-jangan kuliah hukum, selesai hukum sudah nikah selesai, ilmu hukumnya nggak dipakai kan. Nah, tentukan dari saat ini apakah mau kerja di bank, apakah mau menjadi profesional dengan menjadi advokat atau menjadi notaris gitu. Karena ilmu hukum itu terlalu luas. Bisa kerja di perbankan, bisa kerja di pemerintahan, bisa kerja di swasta gitu ya. Nah, jadi saran-saran saya harus fokus, tentukan cita-citanya dari saat ini. Aku mau jadi apa, kan itu nanti ada hubungannya dengan hukum-hukum yang kita baca, yang kita pelajari. Kira-kira begitulah ya. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Satu lagi, kalau dari Bapak ketika kita lulus nanti menjadi sarjana hukuman, ketika ingin melanjutkan ke fokusan penotarisan dan nanti menjadi seseorang notaris, bagaimana Pak? Ya itu sudah disampaikan tadi, kuliah S2, notaris itu S2 ya. Jadi kalau dulu setahun di bawah tahun 2002, di bawah 2003, notaris itu hanya pendidikan profesi, dia sekolah hampir setahunan gitu. Nah, nanti SPN namanya, sarjana pendidikan notaris. Nah, setelah tahun 2002 itu kan menjadi S2, namanya MKN, Magister Kenotariatan, dan tidak semua universitas ada. Di UI ada, kalau yang negerinya UI, UGM, yang besar-besar ada deh ya. Kalau swasta itu nggak banyak. Kalau di Bandung ada Unpas kayaknya, Unpas. Kalau di Jakarta yang swasta itu ada Pancasila, ada Jayabaya gitu, tidak semua gitu. Nah, setelah nanti kuliah
notarisan selesai itu gak bisa langsung jadi notaris, ikut magang, apalagi ikut ujian kode etik dulu 2 tahun setelah dilantik, nanti setelah 2 tahun setelah lulus nanti boleh mengajukan SK. Setelah SK-nya keluar nanti dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM, punya kantor, baru bisa pasang bank, baru bisa praktek gitu ya sebagai notaris. Jadi terima kasih ya Pak untuk wawancaranya. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya saat ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih sama Bapak. Semoga kantor ini bisa semakin jaya ke depannya, semakin sukses. Baik, terima kasih. Jadi sekian ya Pak, terima Baik, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik kuliah ya. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari hasil wawancara kami pada kantor notaris dan PPAT Susanti SH yang berlokasi di Jalan Jen Ahmadiani No. 19 Karawang Barat, Karawang, di mana dalam wawancara ini diwakilkan oleh suami Ibu Susanti yaitu Bapak Haji Ishak Robin SH. Dapat disimpulkan, notaris merupakan kantor mandiri dan tidak boleh bekerja sama dengan orang lain. Notaris diangkat oleh negara berdasarkan keputusan hukum dan HAM, jadi notaris tidak diizinkan untuk beriklan dan melakukan pemasaran karena notaris mempunyai kode etik. Cara kerja notaris ini sudah diatur dalam undang-undang, seperti membuat tulisan akta otentik, mengesahkan kesepakatan dalam mendirikan PT, mendirikan CV, mendirikan yayasan dan lain-lain. Kantor notaris Ibu Susanti ini sudah memiliki pribadi. Di dalam gedung ini banyak kantor lainnya juga seperti kantor advokat, kantor media, kantor properti, kantor notaris. Ibu Susanti ini sudah memiliki sekitar 15 karyawan dan bekerja sama dengan beberapa bank swasta dan negeri. Kemudian BUMN dan beberapa developer lainnya. Suka duka yang sering dirasakan oleh notaris yaitu karena kantor hukum berhadapan dengan orang banyak yang membuat notaris berhadapan langsung dengan berbagai macam klien, maka tak jarang dirasakannya suka maupun duka dengan berdasarkan rasa terima kasih klien atau duka karena keterlambatan sebuah proses yang membuat klien marah, kurang puas, sudah menjadi hal yang biasa untuk dialami. Sedikit saran dari Bapak Haji Ishak Robin SH, yaitu ketika kita kuliah hukum, kita harus sudah mempersiapkan tujuan kita ke depannya. Menurut beliau, saran dari beliau. Sekian kesimpulan dari hasil wawancara kantor notaris Ibu Susanti SH. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.